Hai semuanya, welcome to our podcast. Ya, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Nama gue Manuel. Dan gue Irene. Kita berdua dari MSM Consulting. Jadi MSM Consulting itu adalah konsultan manajemen yang bergerak di bidang perpajakan. Nah, untuk Irene ini adalah enci gue, dan dia ini spesial karena dia udah lama di perpajakan ya. Ya, gue udah 12 tahun di bidang perpajakan ini, nggak kerasa juga Nggak ya. kerasa ya. Tapi semakin kesini ya gue sadar bahwa perpajakan ini kita harus makin terus belajar, terus mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Karena memang peraturan perpajakan juga improve terus, banyak hal-hal baru. Ya, setuju banget ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi obrolan kita hari ini, nah mungkin teman-teman juga ada yang bertanya nih, kenapa sih kita mau bikin podcast? Nah, kalau buat kita sih tujuan kita buat podcast adalah supaya bisa berguna buat para pendengar podcast kita. Makanya kita nih MSM Consulting hadir dengan konsep podcast di mana kita bisa sharing ilmu, informasi, dan juga mungkin bisa inspirasi buat kalian para pendengar podcast ini. Oleh karena itu kita bawakan konten di bidang perpajakan dan keuangan, dan kita bawakan dalam bentuk podcast. Benar, artinya kita maunya sifatnya ngobrol-ngobrol santai, tapi santai. tetap sharing ilmu gitu. Betul. Nah, di podcast MSM ini, gue dan Immanuel akan banyak sharing-sharing perpajakan, mulai dari topik perpajakan umum sampai dengan hal-hal yang unik lainnya akan kita perkenalkan kepada kalian. Oh ya, sebelum kelewatan seru, kita disclaimer dulu ya. Jadi konten yang kita bawakan ini bukan merupakan professional financial advice. Bagi kalian yang ingin belajar kripto, kalian harus belajar dari berbagai sumber, karena learning from one source saja itu tidak cukup. Betul. Oke, kita langsung mulai aja. Kita akan bahas aspek perpajakan mengenai kripto dan NFT. Nah, gue mau sharing aja nih sedikit. Sebenarnya pajak itu kan secara basic kita pasti udah kenal. Dari zaman kita sekolah sebenarnya, itu udah ada dalam pelajaran sekolah tuh. Kayak misalkan pajak, retribusi. Istilah-istilah itu kan sebenarnya kita udah kenal ya. Nah, cuman kalau ditanya, banyak juga sih anak muda, bahkan bukan cuma anak muda, banyak yang mereka nggak paham, kurang paham sama perpajakan. Jadi kalau ditanya ada nggak yang nggak pernah lapor pajak, udah pasti ada dan banyak sih tentunya. Dan tanpa disadari ya, karena selain nggak paham, ada juga yang udah lapor tapi salah. Betul. Ya karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan Indonesia. Oleh karena itu ya kita perlu juga do research ya. Misalkan kita ada suatu transaksi, kita harus lihat apakah memang ada aspek perpajakannya. Betul, karena mindsetnya harus dirubah nih, bahwa setiap transaksi, baik itu pembelian aset, penjualan aset, ataupun penghasilan yang kita peroleh, semuanya itu ada unsur pajaknya. Ada unsur perpajakannya. Jadi ya harus cari tahu, dan kita juga harus bisa mengelola keuangan kita dan menyisihkan kewajiban kita untuk pembayaran pajak. Betul. Ya, dan jangan lupa segala penghasilan tuh pada basicnya sebenarnya harus dilaporkan, baik itu objek pajak maupun bukan objek pajak ya. Dilaporkan dalam SPT. Ya, betul, dalam SPT kalian tentunya. Ya, sebenarnya sih semua orang sih ada aja yang nggak bayar pajak. Kenapa? Karena mereka punya alasan tersendiri mereka nggak bayar pajak. Ada yang mereka nggak rela, simply karena mereka nggak rela, mereka udah susah-susah kerja, cari uang, ya kan, dapat penghasilan, mereka nggak mau bayar pajak, ya. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa ada orang yang masih ngumpet, ya. Alasan lainnya juga ada, misalkan mereka nggak care sama pajaknya. Apa sih itu pajak? Maka mereka nggak tahu, gitu. Ya, even juga ada orang-orang yang masih memiliki paradigma yang lama, kalau pajak itu adalah produk penjajah. Wes, mundur back ini banget ya, mundur ke zaman dulu banget ya. Kalau pajak itu produknya penjajah, jadi mereka merasa buat apa nih gue masa mendukung penjajah, dan ya banyak alasan lah mereka mengikuti paradigma itu. Padahal sih sebenarnya dengan kita membayar pajak, kita ikut berpartisipasi membangun negara juga. Betul. Karena kan untuk membangun infrastruktur negara kita yang endingnya kita nikmati juga kan. Iya, so guys, jangan lupa untuk melakukan kewajiban perpajakan kalian untuk membangun negara kita ini agar kita bisa menjadi negara maju. Setuju. Fun fact, Kementerian mengingatkan Gozali untuk membuat NPWP dan membayar pajak setelah berhasil meraup uang miliaran rupiah dari hasil penjualan NFT. Wah, gila banget ya bisa miliaran rupiah. Dulu tuh Gozali yang ini ya, yang jualan selfie. Emang lo tahu Gozali itu siapa?
Bukan yang jualan selfie NFT itu ya? Iya, yang dia foto muka dia terus dijual, katanya laku miliaran rupiah Fotonya gitu. tuh dari berapa tahun gitu guys, jadi udah lama banget dia foto ya, dia jadiin Terkenal selfie-nya banget tuh loh dijual. itu. Terkenal banget banget ya. Sampai kalau lu mungkin lewatin Plaza Senayan dulu ya, dia masuk iklan tuh sejajar Betul. sepanjang jalan tuh muka dia dengan Muka dia. banyak Jangan banyak ekspresi tapi ekspresinya Enggak, flat. ekspresinya sama, cuman bajunya ganti gitu. Bajunya ganti tapi ekspresinya flat, itu tuh aja. Iya. Kalau gue jual selfie gue, siapa tahu ya. Siapa tahu laku. Langsung dapat miliaran. Betul. Nah, karena memang itu Gozali itu kan dia jual miliaran, dia itu objek pajak penghasilan juga Iya, loh. betul. Dan memang ini wajib dilakukan ya. Dan gue setuju banget sama tindakannya Menteri Keuangan waktu itu Iya. Ibu Sri Mulyani. Jadi itu heboh banget beritanya, viral agar si Gozali ini Buat NPWP. buat NPWP dan melakukan kewajiban pembayaran pajak atas penghasilannya tersebut. Dan terus terang jujur gue salut juga sih ya sama Gozali. Well, dia juga pasti kan surprise kan, dia bisa menghasilkan uang miliaran dari hasil NFT itu. Betul. Dan dia secara mandiri dia datang ke kantor pajak mengajukan permohonan NPWP dan membayar kewajiban perpajakannya dia. Jadi untuk generasi anak muda ini bisa jadi teladan kalau dia memiliki kesadaran Untuk melaksanakan membuat NPWP. kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik Betul. dan benar. CryptoPunk nomor 5822 dijual seharga 8.000 Ethereum atau 23,7 juta US dollar. Nah, ini gimana menurut lu nih? Gila sih, luar biasa. Gila banget ya, 8.000 Ethereum ini seharga 355 miliar loh guys. Jadi ini benar-benar NFT ini benar-benar baru-baru kali terakhir boom ya. Dan ini terjual karena mungkin hype ya, hype-nya masyarakat Tapi nih. value-nya sih besar banget ya. Value-nya tinggi sekali. Benar. Tapi kita juga nggak tahu, bisa jadi baru pertama kali dia muncul tapi turun harganya, itu ada juga kasus yang terjadi. Jadi belum tentu untung malah rugi ya. Belum tentu untung juga gitu. Tapi Dimanapun juga kalau ada misalkan resiko. ada resiko, ada high return ya, high return, high risk gitu. Nah, ngomong-ngomong soal NFT, pasti nggak jauh dari namanya cryptocurrency. Jadi apa sih itu cryptocurrency? Well, cryptocurrency itu sebenarnya berasal dari dua suku kata. Yang satu adalah kriptografi dan yang kedua adalah currency. Kalau kita bicara kriptografi itu sebenarnya berkaitan dengan teknologinya. Jadi teknologinya itu menggunakan berbasis distributed ledger. Sedangkan kalau currency itu kan kita sebenarnya tahu itu mata uang. Nah, mungkin bisa nggak lo kasih contoh Oke. dengan bahasa yang lebih mudah Gue jelasin dimengerti? dengan cara yang gampang banget ya. Jadi ibaratnya gue punya MacBook, MacBooknya gue jual misalnya ke William ya. Jadi disaksikan oleh dua saksi mata penjualan gue, transaksi penjualan ini, oleh Irene dan misalkan oleh Abraham ya. Nah, jadi setelah gue jual ini, ternyata ada orang lain yang klaim. Ternyata si Budi klaim ini MacBook punya dia. Nah, jadinya kalau begitu ada yang verifikasi, yaitu Irene dan Abraham. Dia bilang nggak bisa, ini punya William gitu. Jadi 2 lawan 1 menang. Jadi gue jadi saksi mata. Lo jadi saksi mata. Oke. Nah, I got saksi it. mata ini di kripto adalah apa? Adalah para miners yang melakukan verifikasi atas transaksi penjualan kripto. Gue sebagai penjual kripto dan William sebagai pembeli kripto. Nah, Gitu. jual belinya di mana tuh? Jual belinya ya di crypto exchange ya, pasar kripto. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kripto nih menjadi suatu suatu investasi aset yang valuable bagi banyak orang ya. Kalau kita lihat nih harganya di 2014 aja baru $400, di 2021 sudah mencapai 50.000 US dollar. Nah, jadi untuk kalian yang investasi kripto ya, walaupun kalian untung secara digital, mungkin kalian belum cairin uangnya, ini tetap harus dilaporkan ya. Jadi kripto ini merupakan investasi lancar lainnya. Itu. Yang merupakan aset Yang yang merupakan wajib aset. dilaporkan dalam SPT tahunan kalian. Nah, jadi transaksi perdagangan kripto juga ada pajaknya nih. Mungkin sama ya kayak transaksi saham Saham. ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang udah pernah investasi saham listing yang terdaftar di Bursa Efek kan pasti tahu nih. Kalau setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPh final, tarifnya 0,1%. 0,1%. Nah, begitu juga dengan transaksi perdagangan kripto yang pajaknya akan dipungut oleh PPMSE.
Jadi pelaku penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, untuk kripto sendiri ada dua aspek pajaknya. Yang pertama adalah PPN, yang kedua adalah pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 22 yang sifatnya final. Ibaratnya gini, kalau PPN itu adalah dari sisi pembeli dan kalau PPh itu adalah dari sisi penjual. Dan tentunya aksi jual beli ini dilakukan melalui exchanger gitu kan ya. Nah, untuk PPN sendiri tarifnya itu 0,11%. Kalau misalkan kita melakukan pembeliannya dari exchanger yang terdaftar di Bapepti. Kalau tidak terdaftar di Bapepti, maka PPN-nya adalah 0,22%. Kemudian aspek perpajakan yang kedua adalah pajak penghasilan atau penjual. Saat kita melakukan transaksi penjualan kripto, maka kita akan langsung dipotong PPh pasal 22 dengan tarif 0,1% untuk penjualan di exchanger yang terdaftar di Bapepti. Kalau tidak terdaftar, maka tarif PPh pasal 22-nya adalah 0,2%. Nah, aturan pajak ini sebenarnya baru-baru aja diundangkan oleh Menteri Keuangan, yaitu dengan PMK nomor 68 tahun 2022. Nah, peraturan Menteri Keuangan ini juga memang baru sekali dan mulai berlaku di 1 Mei 2022. Kalau sebelumnya kan memang masih simpang siur terkait dengan kripto ini. Tapi sejak PMK ini diterbitkan, maka sudah jelas bahwa aspek perpajakan kripto ini adalah PPh pasal 22 dan juga dipungut PPN. Nah, untuk para miners ini juga harus menjadi PKP apabila Bitcoin yang mereka atau kripto yang mereka dapatkan dalam setahun nilainya lebih besar dari 4,8 miliar. Nah, untuk kalian yang interested ke topik perpajakan miner ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sekarang kita masuk script questions ya. Oke, pertanyaan pertama itu, apakah kripto itu adalah uang? No. Karena jelas bahwa cryptocurrency meskipun ada currency-nya, tapi cryptocurrency itu bukan mata uang dan bukan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi tidak seperti di Venezuela ya, di mana kripto itu sudah menjadi alat pembayaran yang diakui oleh pemerintahnya. Oke, pertanyaan kedua, apakah bayar pajak kripto harus dalam rupiah? Yes, betul. Jadi kalau misalkan ada pembayaran kripto dalam bentuk kurs mata uang asing, maka harus langsung dikonversi dengan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada saat tanggal transaksi. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah kripto adalah komoditi? Yes. Jadi Bapepti ini sudah menetapkan kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa. Ya, jadi termasuk Bitcoin merupakan subjek komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka. Betul. Pertanyaan terakhir, tertarik nggak sih buat ikut kripto? Kalau gue sih tertarik banget ya, lihat dari returnnya bisa berapa ratus persen gitu ya. Tapi ya memang high risk high return gitu. Kalau lu gimana, Rin? Kalau gue saat ini sih gue masih do research ya, gue masih mempertimbangkan tapi nggak tahu deh nantinya gimana. Karena yang penting jangan lupa juga kripto ada pajaknya loh. Iya, yang penting itu kita sudah mempertimbangkan bahwa kripto itu sudah ada pajaknya. Oke, jadi gimana guys? Udah ngerti belum? Apa masih pusing? Banget. Gue sih masih pusing banget ya, tapi yang Gak penting dibawa santai aja. Nanti lama-lama juga pasti paham kok. Betul, seiring-iring lo nanti mulai transaksi kripto lo juga pasti akan tahu. Yang gitu, penting do research berapa. aja, Betul. yang penting do research. Yang penting sebelum lo investasi lo harus belajar dulu mengenai kripto gitu. Betul, dan sebelum kita end videonya nih kita review dikit aja ya. Intinya sih bahwa semua transaksi penghasilan itu udah pasti ada aspek pajaknya. Dan gak terkecuali ini juga termasuk kripto. Karena kripto ini juga merupakan komoditas. Yang artinya itu bagian dari aset kalian juga loh. Betul. Ya jadi memang segala penghasilan terkait kripto ini wajib dilaporkan dan aset atas kripto ini harus kalian laporkan di SPT kalian sebagai investasi lancar lainnya. Itu ada kode hartanya ya guys jadinya. Ya, gitu. Karena memang sebagai komoditas yang diperdagangkan, aset kripto ini memenuhi kriteria untuk dikenakan pajak. Makanya dibuatlah peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan transaksi perdagangan kripto ini guys. Oke guys, kalau gitu kita sudahin dulu videonya. Kalau misalnya ini bisa lanjutin bisa panjang lebar ya. Nah, you guys kalau misalnya ada interesting topics bisa langsung komen, tulis komentar di bawah ini ya.
Anyway, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua para pendengar podcast ini ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Ingat, Everything is hard. before it's easy. Bye. Bye-bye. See you See you guys in our next video.